الحمد لله الفتاه العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم أشهد أن لا إله إلا الله الوحيد الحكيم أشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشيء والشيء الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkehendak atas segala sesuatu dan bersyukur Allah Subhanahu wa taala menghendaki atas diri kita ada dalam rangkaian kebaikan. Dan ini merupakan salah satu ciri tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. May yuridu bihi khairan faqih fiddin. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka hamba tersebut akan diberikan kepahaman agama. Maknanya kata ulama kepahaman agama ini, hamba tersebut akan dimudahkan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Semakin Allah sayang kepada hambanya, maka Allah akan semakin sibukkan dirinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas keluarganya dan para sahabat. Dan tentunya kita berharap memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selaku umatnya kita diberikan kekuatan untuk menghidupkan, mengamalkan dan berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kelak nanti di yaumil akhir, di yaumil jazaa kita mendapatkan syafaat uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, mari sama-sama kita niatkan azamkan untuk meningkatkan, memperbaiki daripada kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari semakin takut kepada Allah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin tertanam rasa diperhatikan, diawasi, dijaga oleh Allah Subhanahu, merasa dilihat, diperhatikan, tertanam sifat ihsan dalam diri kita. Dan bagaimana hadirnya melihat Allah Subhanahu wa taala, kita belajar bagaimana meningkatkan hubungan kita, mengusahakan memperbaiki hubungan kita dengan baginda Nabi SAW dengan cara menghidupkan, mengamalkan sunnah baginda Nabi SAW. Karena dengan kita hidupkan sunnah Nabi SAW, mengamalkan sunnah Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala akan berikan janji-janjinya, menggugurkan daripada dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan kepada ini umat ketika ini umat kembali kepada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala ketika umat Nabi sallallahu mau mengikuti apa jejak langkah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali hidupkan Nabi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang menjadikan asbab sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mendapatkan daripada ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan radhiyallahu anhu. Allah ridha kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam amalkan agama dengan sempurna, amalkan agama dengan cara ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, meyakini bahwa dengan Muhammad Rasulullah maka ada keyakinan bahwa hidupnya akan jaya, akan sukses, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanyakan kepada diri kita, berapa banyak sunnah yang hari ini sudah kita hidupkan? Berapa banyak hari sunnah yang sudah kita tinggalkan? Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kecintaan Allah datang kepada hamba-hambanya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala datang kepada hamba-hambanya, kecintaan Allah datang kepada umat Nabi SAW di akhir zaman, bukan azab, bukan musibah, bukan penyakit, bukan bala yang Allah akan turunkan, tapi keberkahan yang Allah akan berikan ke atas diri ini umat. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu berfirman, ya, ulama sampaikan bahwasanya keadaan negeri, satu kampung, satu kota dalam keadaan terancam musibah, terancam daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab atau musibah tersebut, tidak jadi diturunkan karena ada 3 golongan yang buat amal. 3 amal yang dibuat oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada orang yang makmurkan masjid, menghidupkan daripada amal masjid. Hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama berikan tamsil bahwa masjid ini seperti kapal Nabi Nuh alaihissalam. Ketika zaman Nabi Nuh alaihissalam banjir besar, tidak ada orang yang akan selamat pada waktu itu kecuali orang-orang yang masuk ke dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam, sekalipun dia anak dan istrinya. Maka apa yang terjadi hadirin? Yang selamat hanya pengikut daripada Nabi Nuh alaihissalam yang naik ke dalam kapal. Masjid di akhir zaman adalah sampaikan sebagaimana kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika umat ini kembali ke masjid, hidupkan amal masjid, makmurkan amal masjid sebagaimana amal Masjid Nabawi, maka umat ini akan selamat daripada banjirnya maksiat. Karena yang mendatangkan azab Allah, musibah Allah adalah kemaksiatan, kemungkaran yang dibuat oleh kita. Bukan orang kafir yang buat maksiat, tapi oleh orang-orang Islam yang buat maksiat. Dan maksiat terbesar yang hari ini dibuat oleh umat adalah ketika umat tinggalkan salat. Ini adalah musibah yang paling besar. Dan baginda Nabi SAW mencontohkan bagaimana salat yang beliau buat, yang salat fardu, adalah dibuat di awal waktu, di mana azan dikumandangkan di masjid atau di mushola dengan cara berjamaah. 3 tertib ini senantiasa dibuat Nabi SAW, dan tidak ada satupun hadis yang meriwayatkan kalau beliau pernah salat fardu di rumah atau salat fardu bersama istri-istrinya. Kita yang hari ini mengaku pengikut Nabi SAW harusnya mengikuti apa yang beliau contohkan. Sunnahul huda, salat berjamaah, dan sunnah petunjuk jalan-jalan hidayah. Coba kita perhatikan. Ya, seandainya hari yang Allah Subhanahu wa taala keadaan salat subuh orang Islam di masjid ini tidak upahnya sebagaimana salat Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan rasa takut kepada orang-orang Yahudi nanti. Orang kafir akan dibuat takut. Manakala ini umat kembali hidupkan sunnah, kembali hidupkan amal masjid, memakmurkan masjid Allah. Di zaman Nabi SAW di Masjid Nabawi ada amal yang namanya dakwah ilallah. Hari-hari ada orang ajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ta'alim wa ta'alum, membacakan firman Allah, hadis Nabi SAW. Hari-hari di masjid ada orang yang berzikir dan beribadah, baca Quran, salat sunnah. Dan hari-hari yang berkhidmat melayani umat. Inilah amal Masjid Nabawi yang bisa memancarkan hidayah di seluruh alam. Dan ulama sampaikan bahwasanya setiap masjid yang ada di seluruh dunia, bahkan di Indonesia dikatakan ada 1,2 juta masjid, ini merupakan anak cabang daripada Masjid Nabawi. Sudah sepantasnya selayaknya ini masjid Indonesia mengikuti amal daripada Masjid Nabawi. Kembali ke masjid, hidupkan sunnah Nabi SAW, saling mengingatkan kepada saudara kita. Yang kedua hadirin adalah orang yang berkasih sayang, ada mahabbah, silaturahmi, berpisah bertemu karena Allah. Inilah amal yang dapat mencegah daripada murkanya Allah, azab musibahnya Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi adalah sunnah Nabi SAW yang hari ini banyak ditinggalkan. Padahal masing-masing kita tahu fadilah daripada silaturahmi, berkah rizki, umur diberkahkan, bahkan rizki pun akan berkah, digugurkan dosa. Dengan silaturahmi hari yang berkah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seorang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau silaturahminya karena Allah. Wa dzakir baina dzikra tanfa'ul mu'minin, berikanlah peringatan sehingga peringatan itu akan bermanfaat bagi orang yang beringat. Nabi sabdakan,
Masya Allah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyafrah rahimahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jadilah tadi silaturahmi. Bisa terbayang Pak, Masya Allah, seandainya hari ini kita ucapkan salam saja ketika keluar rumah, ketika masuk ke rumah, ini akan jadi asbab jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hidup dia akan diberkatkan rezekinya, mati pun akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah orang yang melangkahkan kakinya ke masjid, dan orang yang masuk dan keluar rumah dia ucapkan salam. Ini hadis, Masya Allah. Apalagi silaturahmi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ucapkan salam saja, ini sudah mendoakan keselamatan, mencegah murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini berapa banyak orang yang diberikan kekuatan untuk bertemu kawan, ucapkan assalamualaikum, afsussalam. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi senantiasa afsussalam, tebarkan salam baik kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Ini merupakan salah satu ciri bahwasanya kita cinta sayang kepada saudara-saudara kita. Hadis yang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu mafhum hadis dikatakan oleh Nu'man bin Bashir, hadis yang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala diibaratkan adalah orang-orang yang taat kepada Allah, dan orang-orang yang melampaui batas ini diibaratkan seperti dua golongan manusia yang naik dalam satu perahu. Orang-orang yang mentaati Allah ada di atas daripada perahu, di dek atas, yang bawah ada di bawah, yang tidak taat yang melampaui batas ini ada di bawah. Maka hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang-orang yang melampaui batas atau ada di bawah kapal ini membutuhkan air, mereka harus naik ke atas dek, minta kepada orang-orang yang ada di atas. Maka hari yang mulai ada satu orang yang memberikan usulan bagaimana supaya tidak merepotkan orang-orang di atas, kita lubangi saja kapalnya di bawah sehingga kita tidak usah susah-susah merepotkan orang di atas untuk mendapatkan air. Ya. Hari yang mulai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah orang-orang yang di atas yang diibaratkan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak peduli, tidak care kepada saudara yang di bawah yang akan melubangi daripada kapal tersebut, maka apa yang akan terjadi hadirin? Maka satu kapal ini akan celaka. Akan celaka. Tapi kalau dicegah, ada tindakan, ada kepedulian, maka seluruh isi kapalnya akan selamat. Inilah hanya mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari banyak saudara kita yang belum taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum mengamalkan daripada sunnah Nabi SAW, belum mengenal maksud dan tujuan hidupnya, tidak tahu apa yang akan menjadi maksud dan tujuan hidupnya. Maka tugas ini ada di pundak-pundak kita, yang sudah Allah berikan ni'mat hidayah. Bagaimana ada rasa kepedulian kepada saudara-saudara kita untuk mengingatkan, karena kalau misalnya terjadi adab atau musibah, ada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya orang yang maksiat saja yang akan diberikan musibah, tapi seluruhnya akan diberikan musibah. Walaupun nanti di akhirat kata Nabi, orang yang soleh akan dipisahkan. Ya. Maka hari yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan yang ketiga adalah orang yang beristighfar pada waktu sahur. Dengan istighfar memohonkan ampun daripada dosa dan kesalahan diri kita, saudara kita muslim dan muslimat, bahkan yang sudah meninggal pun ahya'i minhum wal amwat, ini kita doakan. Ini akan jadi asbab salah satu tercegahnya azab atau musibah. Mendoakan ampunan dosa bukan hanya untuk diri kita, keluarga kita, anak istri kita, tapi seluruh umat muslimin muslimat didoakan ampunan dosa, sehingga ini akan menjadikan asbab tertahannya murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, menjadikan kita manusia-manusia hamba Allah, ya, yang bisa mengamalkan daripada memakmurkan masjid Allah, menghidupkan amal masjid, kemudian mau ada peduli mahabbah, mencintai saudara muslim, kemudian bagaimana senantiasa beristighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منكم والتلاوة إنه السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات أستغفره إنه الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل
الهدى اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين الصالحين حسن أولئك رفيقا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله واذكروا عن يزدكم ولذكر الله أكبر